Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan pertama, mata pelajaran IPS kelas 8 semester ganjil adalah interaksi keruangan dalam kehidupan di negara ASEAN. Subbab A. Mengenal negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak mampu 1. Menjelaskan pengertian ASEAN. 2. Menjelaskan karakteristik dan kondisi geografis negara-negara ASEAN melalui peta rupa bumi. Ayo, siapa yang tahu kepanjangan dari ASEAN? Betul, ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesianya disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya dari negara-negara di wilayah Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. ASEAN berdiri melalui Deklarasi Bangkok yang diprakarsai oleh 5 negara Asia Tenggara, antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Setiap wakil negara pemrakarsa ASEAN ikut menandatangani Deklarasi Bangkok. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Filipina diwakili oleh Narciso Ramos, Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Singapura oleh S. Raja Ratman, dan Thailand oleh Thanat Homan. Baiklah anak-anak sekalian, untuk memudahkan anak-anak dalam menghafal, Ibu akan memberikan metode menghafal dengan menggunakan teknik mnemonik atau yang biasa disebut dengan jembatan keledai, dengan cara menyingkat kalimat menjadi suku kata agar mudah diingat. Adam Indo, Ramos Fili, Rajak Mala, Raja Singa, Taman Tai. Ibu ulangi. Adam Indo, Ramos Fili, Rajak Mala, Raja Singa, Taman Tai. Nah, silahkan anak-anak ulangi sampai anak-anak sekalian hafal. Bagaimana anak-anak sekalian? Mudah kan cara menghafalnya? Alhamdulillah. Nah, kalau begitu Ibu lanjut lagi pelajaran kita hari ini. Sekarang, ada berapa sih negara anggota ASEAN? Ada 10. Pinter. Coba sebutkan. 1. Malaysia, 2. Thailand, 3. Singapura, 4. Vietnam, 5. Brunei Darussalam, 6. Filipina, 7. Laos, 8. Myanmar, 9. Indonesia, 10. Kamboja. Nah, supaya kalian mudah dalam menghafalnya, Ibu akan menggunakan metode mnemonik lagi. Ma, ta, si, fit, bru, fi, la, mi, i, kam. Ibu ulangi. Ma, ta, si, fit, bru, fi, la, mi, i, kam. Ma, Malaysia, ta, Thailand, si, Singapura, fit, Vietnam, bru, Brunei Darussalam, fi, Filipina, la, Laos, mi, Myanmar, i, Indonesia, kam, Kamboja. Kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu letak geografis negara-negara ASEAN.
Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi nyata dibanding posisi daerah lain. Secara geografis, negara-negara ASEAN terletak di belahan bumi utara dan selatan Asia, dengan wilayah daratan Asia dan kepulauan Asia. Wilayah daratan ASEAN disebut juga daratan Semenanjung Malaya, dan wilayah kepulauan ASEAN disebut Maritim Asia. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih 4.817.000 km persegi. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa, kecuali Myanmar bagian utara. Negara-negara ASEAN terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara, dengan garis batas utara berbatasan dengan negara Cina atau Tiongkok, selatan berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia, timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua New Guinea, sebelah barat berbatasan dengan Bangladesh, Samudra Hindia, serta negara Maladewa. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Negara-negara di ASEAN juga memiliki 4 karakter unik loh. Apa saja ya? Baiklah, akan Ibu jelaskan. Yang pertama, compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Yang kedua, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia dan Filipina. Yang ketiga, elongated, yaitu berbentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Yang keempat, protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya negara Thailand dan negara Myanmar. Sekarang kita akan mempelajari letak ASEAN menurut letak astronomis. Masih ingatkah anak-anak apa letak astronomis itu? Di kelas 7 kalian sudah belajar tentang letak astronomis. Siapa yang masih ingat? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Nah, sekarang apa garis lintang itu dan apa garis bujur itu? Garis bujur adalah garis yang menghubungkan dari kutub utara dan kutub selatan, sekaligus garis yang membagi bumi menjadi belahan bumi bagian barat dan bumi bagian timur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang dari barat ke timur, searah dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator. Secara astronomis, ASEAN terletak di wilayah benua Asia, tepatnya di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sebagian besar wilayah negara-negara Asia Tenggara terletak di belahan bumi utara dan berada di lintang rendah. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar negara Asia Tenggara beriklim tropis, kecuali wilayah Myanmar bagian utara, beriklim subtropis yang memiliki 4 musim sepanjang tahun, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sekian saja materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.